Kembali lagi di channel Sekolah Digital di seri HTML dengan saya Dendi Ainul Alam. Pada video kali ini kita akan mulai menuliskan kode HTML untuk web yang sangat sederhana sekali. Nanti web yang akan kita buat adalah web yang akan menampilkan Hello World ke layar. Karena rasanya kurang afdol ya kalau kita belajar bahasa baru tanpa membuat aplikasi yang menampilkan Hello World. Aplikasi yang akan saya gunakan adalah Notepad sebagai kode editornya. Jadi kita pakai Notepad dulu ya sebelum menggunakan kode editor yang benerannya. Dan juga web browser, semuanya pasti sudah punya web browser. Mimin akan menggunakan web browser Google Chrome. Kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Kita bikin folder baru di sini dengan nama HTML. Dan kita bikin folder baru lagi di dalamnya dengan nama latihan 1. Lalu di dalam foldernya kita akan bikin file dari Notepad, klik kanan, pilih new, pilih teks dokumen, dan kasih nama latihan1.html tanpa spasi loh ya. Lalu enter dan klik yes. Kita buka file HTML-nya dengan Notepad, klik kanan dan open with Notepad. Sebelum kita menuliskan kodenya, kita akan coba tulis dulu di sini Hello World. Lalu kita save. Dan kita buka file HTML-nya tadi di browser. Jadi ini adalah halaman web pertama kalian. Meskipun isinya belum HTML, jadi isinya masih teks biasa ya. Dan browsernya masih belum menganggap ini HTML. Karena tulisannya tulisan biasa, supaya browsernya menganggap tulisannya sebagai tulisan HTML, kita harus membuat struktur dasar untuk membuat HTML dulu. Jadi kita kasih tahu browser, kita akan membuat halaman HTML. Lalu cara nulisnya gimana? Kita hapus dulu yang ini ya, dan saya akan ganti dengan tulisan kode. Jadi penulisannya seperti ini. Bro bisa salin sambil pause dulu videonya, nanti kalau sudah saya akan jelaskan satu persatu. Sudah diketik? Sudah disalin? Oke sudah ya, saya akan jelaskan sedikit untuk kode-kode ini. Di baris pertama, bro harus menuliskan apa yang disebut doctype. Nulisnya begini, kurung siku, tanda seru, doctype HTML. Ini berfungsi untuk memberitahu si browser bahwa saya akan membuat HTML menggunakan versi berapa. Kalau bro menuliskannya seperti ini artinya bro akan menulis HTML versi 5 atau versi yang paling baru. Lalu selanjutnya, bro harus menuliskan karakter seperti ini. Nanti ke depannya, kalau bro ketemu ada kurung siku buka, lalu tulisan dan kurung siku tutup, ini akan kita namakan sebagai satu tag. Ini akan saya sebut sebagai tag HTML dan di bawahnya adalah tag head. Kebanyakan tag-tag yang ada di dalam HTML ini berpasangan ya. Ada tag pembuka dan ada tag penutup. Bedanya apa? Tag penutup itu ada slash-nya. Jadi ini tag pembuka HTML dan ini tag penutup HTML. Di dalamnya terdapat dua tag utama. Yang pertama tag head berpasangan ya, ada tag pembuka dan ada tag penutup. Yang kedua ada tag body. Jadi apapun yang akan bro tuliskan nantinya harus berada di dalam tag head atau berada di dalam tag body. Jadi nggak boleh ada di antaranya ya. Dan nantinya yang akan tampil di dalam webnya adalah apa yang akan bro tuliskan di dalam tag body. Jadi kalau kita nulis Hello World tadi, kita bisa tulis di sini Hello World. Kalau sudah ditulis, kita save. Lalu kita kembali ke browser dan kita refresh. Tampilannya sama persis ya. Bedanya dengan yang tadi, sekarang si browser tahu yang akan ditampilkan adalah halaman HTML. Meskipun tetap masih ada yang kurang, browsernya tidak tahu tulisan Hello World ini akan ditampilkan sebagai apa. Lagi-lagi, si browser akan menampilkannya sebagai teks biasa. Jadi, si browser harus tahu Hello World ini akan ditampilkan sebagai apa. Paragraf kah, heading kah, atau link, dia nggak tahu. Oh iya, yang perlu jasa pembuatan website atau mau kursus belajar HTML bersama saya langsung, bisa kunjungi websitenya di minisia.co.id ya. Contohnya kayak gini ya. Misalkan saya kasih tambahan satu baris lagi di bawahnya,
kita enter lagi, terus saya tulis selamat datang di Sekolah Digital Series HTML. Lalu kita save. Ini kalau kita lihat di sini saya kasih satu enter atau satu spasi. Terus saya tulis lagi tulisan selamat datang. Saya kembali ke browser, lalu saya refresh. Dan coba kita lihat tulisan baru akan berada di sebelah kanannya. Karena lagi-lagi si browser nggak tahu nih dua tulisan ini akan ditulis sebagai apa, paragraf kah atau apa. Yang tahu arti tulisan ini cuma kita sebagai manusia. Browsernya nggak tahu, dia hanya menganggapnya sebagai teks biasa aja. Supaya dia jadi paragraf, kita harus bungkus menggunakan tag lagi. Tag untuk membungkus paragraf adalah tag P. Untuk detailnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Tag apa saja yang akan ada di body, tag apa saja yang boleh ada di head, dan sebagainya. Ini juga sama, selamat datang kita bungkus menggunakan tag paragraf. Jangan lupa pembuka tanpa slash dan penutup menggunakan slash. Jika sudah, kita save dan kita kembali ke browser. Lalu kita refresh lagi browsernya dan itu dia. Browsernya langsung memperlakukan tulisan tadi sebagai paragraf. Sekarang browsernya tahu, oh di dalam HTML yang dibuat itu ada dua buah paragraf. Meskipun dia nggak tahu ini artinya apa dan ini artinya apa. Tapi sekarang browsernya tahu ini punya dua buah paragraf. Dan terakhir, di sini ada title. Apa sih gunanya title? Title ini digunakan untuk memberikan judul untuk halaman. Jadi kalau saya tulis di sini sekolah digital, lalu saya save, Ctrl S, lalu kembali ke browser, saya refresh, kita lihat di halamannya tidak berubah apa-apa. Tapi kalau bro lihat di tabnya sekarang sudah berubah judulnya. Jadi jika bro masuk ke dalam sebuah website, mau itu Facebook, Google, dan yang lainnya, bro lihat di atasnya ada tulisan sesuatu, itu berarti hasil dari menuliskan di dalam tag title-nya. Jadi selamat, ini adalah website sederhana pertama bro. Materi selanjutnya kita akan bahas tag apa saja sih yang boleh ada di body dan tag apa saja sih yang boleh ada di head. Lalu struktur dari tag itu sendiri, jadi nanti tag itu boleh punya yang namanya properti atau atribut. Di tag P punya atribut apa aja, di tag body punya atribut apa aja. Kita akan bahas di next video ya. Dan di materi selanjutnya kita sudah tidak menggunakan notepad lagi, kita akan menggunakan kode editor. Yang akan saya gunakan adalah Sublime Text. Jadi nanti akan ada satu video dulu di mana kita sama-sama download dan install dulu. Kita coba cara pakainya dengan singkat, baru selanjutnya kita bahas HTML lebih lanjut. Sampai di sini dulu untuk dasar HTML ini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya.